Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, sebelum saya mulai ini saya mau tanya dulu. Yang di belakang kalem, teman sebelah jangan ngajak ngobrol temennya, itu dosa. Iya kan? Temennya mau denger diajak ngobrol kusapalihna pan jandan teka kuping. Hati-hati. Oke. Bu, beriman kepada Allah. Hei, beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Yakin surga itu indah? Alhamdulillah. Yakin Allah pengasih penyayang? Juara. Di usia kita ini usia yang harus betul-betul yakin. Pilih bu, mending maut sonten iya dijamin ke surga atau 10 tahun deui ke surga. Kacau. Baik, tenanan 10 tahun penting ke surganya. Oke. Urang gentos mautna. Mending mana? Kenging artos 100 juta dinten iya atau napi 10 tahun deui. Ari duit hayang ayeuna. Ya. Artinya ini sekedar ukuran. Bilih kita usia loh, umur. Bilih orang anteng teuing, der orang masih belum. Kita masih belum meyakini betapa indahnya surga. Kita masih keneh kabita ku artos. Bilih hilap. Da sakedap deui urang teh mulih ka jati, mulang ka asal teh. Nah, ini kenapa saya mulai dengan kalimat itu? Karena tadi dari Al-Azhar berbicara tentang pemakaman. Iya kan? Terus, apakah perlu kita menyiapkan, bersiap-siap menghadapi kematian? Perlu? Pak Amir ngajak saya, tiba-tiba cek Pak Amir teh, Dudi, ka dieu. Enon, Pak, urang ke Jakarta ngadadak. Saya harus siap-siap dulu gak? Pan ngadadak, siap-siap tuh. Ngadadak mah teu siap-siap, ayeuna keneh diajak pergi. Kematian itu tidak perlu disiapkan apa-apa. Yang harus kita lakukan, waspadai kematian. Kade bilih pas urang maksiat, pas maut, pas ibu molotot ka bapak, pas maut dah. Pas ibu nyentak ke bapak, pas maut, itu yang harus diwaspadai. Nggak usah siap-siap, pokoknya mah urusan masing soleh aja. Begini, kupingkeun kalem, apakah betul kematian kita akan baik diantar oleh amal soleh? Tidak. Silahkan saja mau maksiat mah satu hal, Allah tidak rugi oleh maksiat kita. Tapi kalau kita waspada, kita akan selalu hati-hati. Jangan sampai kita meninggal dapat siksa. Jangan salah, kesalahan orang lain itu bukan keburukan buat kita. Kesalahan orang lain adalah guru yang mengajari kita untuk menjadi mengerti. Begini, ibu masih suka buruk sangka kepada Allah? Halo? Saya ulangi, boleh tidak berbaik sangka kepada Allah? Boleh atau boleh? Harus? Mulai hari ini saya ingatkan ayah Ustaz Aziz, Kiai Aziz. Saya ingatkan, jangan pernah berbaik sangka kepada Allah. Kupingkan, hei ulang ngobrol bila lepat hartos. Jangan pernah berbaik sangka kepada Allah. Tapi kita harus yakin Allah baik. Sepakat? Ibu disangka gelis kersate. Halo? Tapi ibu diyakini gelis. Mending disangka, mending diyakini. Yakinkan Allah baik tos.
Tapi kumahanya Ustadz pun anak teh meni bangor pisan, ieu teh nguji pisan, apakah betul anak saya yang nakal ini menjadi gambaran bahwa Allah baik? Ya, banyak atau ada anak yang nakal setelah ibunya meninggal anak jadi baik, ada. Kenakalan anak adalah alat uji untuk ibunya menjadi bijaksana. Kahartos? Yes. Terus apa tuh yang harus kita lakukan sekarang di usia apa ini teh PWRI, di usia PWRI teh apa yang harus kita lakukan? Sederhana, titip Bu, sehatkan hati. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, orang-orang tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Sok sehatkeun. Seperti apa hati yang tidak sehat punten? Ibu masih suka nyeri hati? Masih suka tersinggung? Tidak sehat. Iya, nyeri hati kene mah teu sehat. Orang yang sehat nih, denger ini, orang yang sehat itu hatinya, saya dititipi hati oleh Allah, betul? Hati saya dari siapa? Milik siapa? Kata Allah, Dudi jaga hati, saya jaga. Ada orang lain berbuat salah kepada saya marah? Marah tidak? Tidak. Kenapa? Hati saya yang urus, bukan dia. Tapi kalau dia salah terus saya marah, artinya saya sedang menitipkan hati kepada dia. Dia salah, saya marah. Setuju? Jangan titipkan hati kita kepada orang lain, urus oleh kita sendiri. Siap Bu? Di usia kita sekarang ini, suami pulang di pipi ada lipstik, marah jangan? Hei, marah jangan? Punten, di pipi suami pas pulang ada lipstik cap biwir, gaplok jangan? Kabayang teu Bu? Iya, kabayang teu? Kalau suami datang di pipinya ada lipstik terus digaplok-plok terus maut, itu pembunuhan bukan? Jangan dimarah, betul kata ibu, jangan dimarah. Suami pulang di pipi ada lipstik, kasih saja tisu basah 7 lembar. Terus ente pastikan bari nyangem sambil bicara gini, papa sayang hapus. Apa itu di pipi? Nih pakai tanah sedikit, 7 lembar, pakai tanah saeutik. Nah, pakai tanah najis nyaut, cukup beres. Jangan kotori hati kita, karena kita harus mengembalikan segera hati kita kepada Allah tetap dalam keadaan sehat. Buat apa? Udah capek-capek atau hirup kurangan nyeri hati, betul? Kalem Bu, jangan ada sakit hati lagi, sepakat? Jangan ada nyeri hati oleh menantu, sepakat? Udah, antepkeun. Minantu rek kumaha dinya, betul? Udah biarin. Keundang keke maot, bener? Sesulit apapun kita hidup, da tungtung nageng ke urang teh. Tungtung nang ke urang teh. Ulangi. Tungtung na urang teh bakal. Eta. Buat apa udah? Terus ternyata si bapak teh yang juga anggota PWRI, ternyata si bapak teh sudah ada di rumah dengan anaknya, nulain anak orang letih kene. Marah tidak Bu, bapak bawa anak kecil umur 5 tahun, eta teh anakna, marah tidak? Jangan marah, bapak eta anak saha budak leutik? Anak bapak. Eueuh, di mana? Di Cianjur. Alhamdulillah. Kapancing
Kepancing. Iya, tidak usah marah, Bu. Hei, kenapa marah? Bapak pada akhirnya akan meninggalkan ibu, betul? Atau ibu akan meninggalkan bapak, betul? Terus buat apa marah? Ada seorang istri, Pak, suaminya teh gagah. Istri ini aktivis dakwah juga, dia ustazah. Bu, eta si akang menikasep gitu, gagah, Bu, suamina teh. Alhamdulillah, Ustaz. Ari gagah gitu teh, Bu, punya suami kasep teh bagikan supaya orang lain juga ikut menikmati. Ya kan? Oh, eta si ibuna bendu, istri itu si ibu ustazah teh marah sama saya. Ari ustaz nanaonan jeung ditakawin ka salaki aing gitu. Saya diblokir, di-delete kontak saya, sudah tidak nyambung lagi. Sekian tahun saya tidak bertemu dengan dia. Pas di sebuah seminar saya ketemu lagi. Saya tanya kan, Ibu, kumaha akang ayeuna si ustaz menditara kontak? Bagaimana saya bisa kontak, diblokir? Saya bilang gitu kan. Dia malu. Akhirnya dia bilang sakit cina. Saya tengok. Pas dilongok ternyata betul suaminya stroke. Pas saya pulang kan, pas saya pulang di pagar rumahnya, saya bicara kepada ibu ini, Bu, capeknya ngurus suami, capek pisan Ustad. Coba mun harita pamajikanna opat, meureun teu capek teuing. Betul? Jadi suami istrinya bagusnya 1 atau 4. Mun setruk mending ngurus suami saurang atau opatan? Hari ngurus sayang opat. Itu juga begitu, Bu. Kata si ibu ustazah ini apa dibilang? Ustaz, capek Ustaz. Matak opat. Nyasok atuh Ustaz, pangkawinkeun pun lanceuk. Geus teu payu iroh, geus teu payu. Kan gitu. Ngawinkeun teh keur payu keneh. Moal anu kersaheun mohon. Geus nyangeyeng udah. Itu. Jadi Bu, siap ya. Saya hanya ingin menyampaikan jaga kesehatan hati. Kemudian yang kedua, untuk bisa menenteramkan Bu, kita akan pulang kepada Allah. Allah hanya ingin ketika kita pulang hati kita tetap sehat seperti sehatnya hati kita pada saat kita lahir. Ya kan? Kita jaga. Mulai saya ajakan saya berdamai dengan besan. Hok tadi dia anu para saya jeung besan itu kan. Berdamai dengan besan. Kenapa harus berdamai dengan besan? Pengertiannya Bu, besan orang baik bukan? Baik. Dia besarkan anaknya, dia rawat anaknya, kemudian dia berikan anaknya kepada anak kita. Baik tidak? Sing nyaah ka besan. Saya berusaha kompak dengan besan-besan saya. Kenapa saya berusaha kompak? Karena besan saya sebut orang hebat. Terus sayang kepada menantu, karena besan menantu cucu ini ujian kita setiap hari. Betul? Anak saya setelah menikah tidak saya suruh pindah rumah, cicing heula di dieu. Nah, apa nggak boleh langsung pindah? Jangan. Bapak belum kenal sama istri kamu. Nanti kalau sudah kenal silahkan pindah. Kenalan heula jeung minantu teh. Ibu sudah kenal dengan minantu? Kalau ibu sudah kenal, ibu tidak akan pernah kecewa kepada menantu. Tapi kalau masih ada kecewa, berarti ibu belum kenal dengan menantu. Iya. Aritos kenal, oh nya paingan we, urang boga minantu teh biasa sare dina tangkal rambutan nyanya tuh. Kalau sudah kenal maklum tidak? Ya, sing sehat Bu. Eta meminantu dirorompok di rumah, di kamarnya dia keluar, diambil piring Bu, terus makan, ngambil makanan di meja makan kan, dia makan masuk ke kamarnya lagi.
Terus gitu naon, si piring kotor nanti disimpan di tempat pangumbahan. Masuk lagi ke kamar, nungumbahan piring sah pun bojo. Sampai saya nanya kepada istri saya, ka pun bojo teh naros, Umi, eta kan piring minantu. Mohon kunaon kitu? Ulah dikumbahan ku Umi atuh. Keun we Pak. Nahakeun we, urang pikanyaah minantu. Insyaallah dina waktuna aranjeuna bakal mikanyaah urang. Beres? Ada masalah? Tidak ada masalah, aman sudah. Minantu mah pikanyaah geus. Bapak-bapak kalau masih punya tabungan Pak, masih punya harta Pak, jangan dikekeuweuk. Belikan sesuatu untuk menantu, setuju? Terus. Saya melihat menantu saya pakai angkot nganter anaknya pun incu ke sekolah. Sementara saya di atas mobil ditinggali di angkot, masya Allah, eta pun incu. Akhirnya saya pergi ke toko mobil, saya beliin. Beres. Aina kudu kitu atuh. Sekarang saya punya uang 150 juta jang naon. Jang naon aki-aki gaduh artos 150 juta. Ya udah, mikanya aminantu, betul? Terus aslina ya mah. Tos tong pedit ka minantu teh bisi dipeditan ku minantu. Iya kan? Harus damai di rumah, sudah tidak perlu ada marah lagi, Bu. Umur geus rek mararat bisi pas amek pas maut. Bapak tidak boleh marah sama istri, Pak. Titip ya, Pak ya. Kalau istri ngagoreng peda di kamar ngamuk mah. Istri ngagoreng peda di kamar marah jangan Pak. Nggak usah. Mamah bade naon eta ngagoreng peda di kamar, mohon nyasok wilujeng sing asak. Beres. Jangan mempermasalahkan, dangukeun. Jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak merusak akidah kita. Nah, kalau sudah merusak akidah, mamah mawasaha eta. Iya Pak, iya dukun ya, pilih badai ngarukiah di dia. Nah, kalau yang itu boleh marah, usir, ya kan? Selama tidak merusak akidah mah tos cep. Sepakat Bu? Ternyata si ibu teh ngadodorong mobil motor ke kamar Pak. Mama nanaonan eta mau motor ke kamar. Ah, yang parkir di dia we. Antep ulah. Antep mangga mah sok sakaresep mamah weh. Beres. Teu kudu jadi ambek da encing ge kaluar deui motor teh, betul? Hei. Betul tidak? Terus tidak ada masalah. Sepakat ya? Tidak usah terlalu repot. Sehatkan hati. Yang kedua Bu, setelah menyehatkan hati, apa yang harus kita lakukan supaya hati kita sehat? Bilih telat, saya khawatir kita terlambat. Sok tegakkan pada diri kita kalimat La ilaha illallah. Yakin Allah satu? Serius ya, yakin Allah satu? Buktinya apa? Bukti bahwa kita yakin Allah itu satu apa coba? Ya? Apa? Qul huwallahu ahad. Buktinya apa? Saya Allahus somad. Saya hanya bergantung kepada Allah. Ibu bergantung hanya kepada Allah, betul? Yakin? Serius? Rizki yakin dari Allah? Rizki yakin dari Allah? Terus uang pensiun tidak cair selama 10 bulan rek ngamak kasaha? Halo? Engkau yakin kalau tapi pensiun tercair rudet? Yakin rizki dari Allah? Terus suami tidak ngasih nafkah kepada ibu sampai ibu nggak punya uang, amak tuh? Kita belum yakin Allahu ahad. Buktinya kita masih tergantung kepada uang. Sepakat? Bu, bisi telat
Ibu mending dicintai oleh Allah atau oleh suami? Bagus. Bapak mending mencintai ibu atau mencintai Allah? Allah. Bapak taat kepada Allah. Kata Allah, berapapun usia bapak, bapak kawin 2, 3, 4. Terus cek bapak naon karena taat kepada Allah, cek bapak teh siap. Kira-kira cek ibu naon? Ulah. Cek ibu naon? Ulah. Bapak kawin, cek bapak siap. Tuh, siap. Cek ibu? Gini. Yakin Allah yang memberi rezeki? Ada tidak yang istrinya 4 miskin? Ayat tuh. Kalau ada bawa ke PWRI yang istrinya 4 miskin, rek dilatih. Sepakat? Ayat nu istrina 4 miskin, hei. Ayat tuh. Nggak ada. Yang istri 1 miskin ada? Ibu pengen kaya, pengen miskin? Mending 4, mending hiji? Mustahil. Kan gitu. Oke. Cek bapak bu, ya, ibu ahli surga bukan ya? Ini saya uji. Jawab ya. Bapak mohon jawab ya. Kalem. Kalem. Saya tanya pada bapak, Allah memerintahkan kepada bapak, nikah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 1, 2, 3, 4 wanita. Nikah dengan 4 wanita. Siap? Bapak cicing. Ya maka bapak bisi telat. Bulan majarkeun teh Ustaz Ajis, majarkeun teh cenah aki-aki rek kawin deui rempo. Hei geus kawin deui mah jag-jag. Dangukeun. Ini khusus bapak-bapak, Pak, hei. Cek Allah ka bapak kawin, cek bapak naon? Siap. Cek ibu naon? Ulangi, bapak kawin. Siap. Cek ibu? Kawin, cek ibu? Kawin. Tak ulah wae. Eta nyebut ulah, kawin. Eta keur pasea sareng saha? Bertengkar dengan Allah. Wantun berani geus bu tong wawanianan ka Allah. Sepakat? Bapak kawin siap, mangga sayang. Beres? Saya ulangi ke bapak-bapak, bapak kawin cek ibu naon? Mangga sayang, make sayang atuh. Ulangi. Bapak kawin. Amin. Berat. Bulan. Oh, sorry dia yang sorry segala. Sudah, itu ukuran keimanan. Jadi yakin tidak Allahu Ahad, titipu umur, bilih teu kabujeng ngaronjatkeun iman. Ayeuna urang kawitan. Kita mulai sekarang untuk menegakkan iman. Sok Allahu Ahad. Sepakat? Ulangi. Ajak bareng nih. La ilaha illallah. Ya, ulangi. Oke, buktinya apa? Allahus Somad. Saya bergantung hanya kepada Allah saja. Apakah benar kanker sebagai penyebab kematian? Bukan. Yang membuat kita meninggal adalah Ijrail. Yang banyak yang meninggal yang sakit atau yang sehat? Yang sehat, satrek, sakapal, saaceh. Yang sakit mah di rumah sakit satu-satu. Betul? Jangan kita merasa setelah sakit merasa dekat kepada kematian. Jangan. Bersyukur Bapak Ibu, kita sampai di usia ini, usia di mana saatnya kita lakukan introspeksi, ya kan? Sok atuh ibu introspeksi. Ibu teh sudah dimaafkan oleh suami belum?
Bayangkan Pak, bapaknya nyari nafkah, setelah nyari nafkah pagi siang sore malam diberikan kepada istri. Ku istri dipakai naon? Dipakai ngabaso. Berat Pan. Wajar kalau bapak-bapak jadi ahli surga tanpa hisab. Betul? Ibu mah dihisab. Teh sabaraha hiji baso kana beuteung. 2, 3. Ya Allah, kesempatan kita lakukan introspeksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Kenapa kita bergantung kepada Allah? Karena Allah lam yalid walam yulad. Allah beda dengan makhluk hidup lainnya, tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Beda jeung sato, beda jeung jalma. Allah beda dengan Fir'aun, betul? Allah beda dengan Bu Siti, beda dengan Bu Ana, beda. Allah beda. Ari suami ibu milik Allah. Yakin? Alhamdulillah. Besok hari Rabu depan diambil suami ibu oleh Allah, ridho? Meskipun ibu nangis, ridho? Ridho datos. Tos gimana tuh acan? Ridho? Tos ku Allah teh dicanak. Terus ku Allah teh dipasikeun ka urang marga hayu raya, ridho? Ridho tuh? Nah, wanita itu kejam Pak Haji. Wanita itu dia lebih suka istrinya meninggal daripada kubatur. Coba, jahat wanita teh, betul? Ari yang perasaannya halus laki-laki perempuan? Yang perasaannya halus laki-laki perempuan? Pret. Lalaki itu. Ibu pernah mengamati, pernah melihat bapak ngahuapan incu atau menyuapi anak dulu. Sayang, engal bager. Papa, pedas. Inyalah ada. Nanti ya sebentar papa ganti, gitu tuh. Bapak, ibu gitu tuh. Sayang, mama pedas. Entah tuh sakit mah akan. Ibu tidak berperasaan, setuju? Hei, perasaan ibu jelek. Aslinya jelek. Sok ibu, kalau bapak bau badan sok komentar tara. Bapak meni bau pecel lele kan gitu. Tapi kalau ibu bau badan, bapak komentar tidak? Ditahan atuh. Alah, si bau sendal capit ki alah. Terus saya ditahan. Bejaan ulah, di bejaan ngamuk, di bejaan kumaha. Tungtungna kumaha? Bayah kege mandi. Beres. Bapak tah. Siapa yang perasaannya halus? Bapak. Siapa yang seleranya bagus? Siapa yang setia? Cinggelan bener. Nu setia ibu bapak? Pret, oke. Lelaki itu nu setia mah gini bu. Ibu punya potret ibu umur 24, umur 25 ada? Oke. Ibu punya potret bapak umur 25, umur 26, 27 ada ya? Oke. Kasep mana bapak harita jeung ayeuna? Kasep ayeuna. Lalaki mah beuki ka dieu beuki puguh rupana, betul? Wajar teu kalau ibu makin sayang, makin cinta, wajar teu? Wajar. Ibu punya potret umur 25, gelis mana jeung ayeuna? Wes tong protes karena awak sorangan. Wajar tuh kalau bapak teh begitu sabar mencintai ibu? Wajar. Bapak teh berjuang merawat ibu. Mama, iya 2 juta kanggo ka salon. Mama, iya 2 juta di kanggo pedicure, manicure, kan itu. Laki-laki mah menjaga itu. Majarkan ya udah tuh kia jep
Saya bilang ke bapak-bapak aja, Pak, bapak pengen istrinya awet cantik? Oke, gampang Pak, supaya istri awet cantik, modalan. Nanti Pak, nanti di rumah Pak, Mama, kan dia sayang 5 juta skincare. Demo tak demo. Mama, ini Mama sayang 5 juta lagi pedicure manicure. Amin gitu. Pas mau pergi, istrinya mau pergi, suaminya manggil lagi, sayang kadia sakedap, ayah naon, kadia. Ayah naon papa sayang, yuk artos kamari papa ningali mama main badminton. Terus nah anu nyangsang lain kok ngedon beteng. Taya 60 juta beresan beteng. Ngeralawan. Ingin awet cantik Pak, modalan. Siap? Istri saya itu Masya Allah, dia cantik sampai saya tidak berani dan tidak sanggup bertanggung jawab di akhirat nanti, karena dia anugerah terindah untuk saya. Saya buang semua harta saya ke madrasah, kebetulan saya ada madrasah. Kenapa? Sahur pun anak teh, kenapa Pak? Dia habisin semua tabungannya. Ya, Bapak tidak berani tanggung jawab di akhirat. Dapat anugerah istri aja udah luar biasa. Ya. Kenapa dia bisa cantik? Dia tidak pernah minta kepada suaminya dari sejak 41 tahun yang lalu akad nikah. Tara nyuhunkeun. Wanita sekali minta turun gelis nate, 2 kali turun, sering minta rudet gitu. Iya. Itu perempuan. Ibu ingin cantik, tong seur nyuhunkeun geus. Itu. Kenapa saya bisa membuat istri tidak meminta? Bukan Bu, saya tidak mencukupi istri saya. Dia nggak minta, Terus kumaha tuh? Bukan, saya selalu memberi sebelum dia minta. Ada si Akang gitu tuh. Eta teh kitu tah. Satu lagi, istri saya insya Allah tidak pernah berdosa dari suaminya. Kalau istri saya memecahkan handphone, cereng, pecah, itu salah tidak? Salah. Tapi dosa tidak? Tidak. Salah mah bukan dosa, ya kan? Tidak selalu yang namanya salah itu dosa, betul? Istri saya memecahkan handphone saya, cereng, dia salah, tapi ingat, dia tidak dosa. Kapan dia jadi dosa? Pada saat saya suaminya marah. Karena itu saya tahan sepanjang 41 tahun untuk tidak marah dan tidak bertengkar. Disadari Bu, ini supaya bersih hati. Saat marah hati panas tidak? Siapa yang memanaskan hati? Setan yang terbuat dari api masuk di hati kita, betul? Usir setan teh ulah dirawatan. Cara saya mengusir setan apa? Pada saat mengendalikan marah, saya bersodakoh. Dan sodakoh yang paling besar pahalanya adalah kepada istri. Jadi ketika saya kesal sama istri, ada pengen nyekek, ada. Ayah yang ngabobotkeun, ayah. Ada pengen KDRT, ada. Tapi itu saya tahan, saya usir setannya. Apa yang saya lakukan pada saat saya kesel Bu? Dulu mah ke bank ATM, sekarang melalui M-Banking. Saya transfer uang ke istri saya. Lain keprok, lain manuk. Akang gitu tuh. Kepanggih modalnya. Saya transfer. Akhirnya istri saya tahu. Jadi Bapak setiap marah Bapak transfer? Iya. Itu dia lihat di YouTube kan. Pas dia lihat di YouTube ternyata begitu. Oh, jadi Bapak teh mun kesal ka Umi teh suka transfer? Iya. Dia langsung ke bank ngeprint dong. Setelah di print dihitung sekian ratus kali Pak. Iya. Dia istighfar dan langsung nyuuh.
Apa bahasa Indonesia nyuh? Beda sujud mah sujud. Masa setelah ruku nyuh? Ente. Nggak ada ya? Istri saya datang langsung menyuh. Nggak ada tuh ayah Indonesia. Dan nggak ada Indonesianya. Oke. Bersimpuh maniprek, dia nyuh dan dia minta maaf. Alhamdulillah ini makin pika sebulan jadi bikin rajin. Enggak, dia sangat soleha. Terus apa? Ternyata dia juga melakukan hal yang sama. Ketika dia kesal sama saya, apa yang dia lakukan? Dia siapkan makan, masakan yang istimewa. Saya kan penyuka ikan, Bu. Kita di meja makan teh ikan baronang. Terus sebelahnya ada ikan tidak bisa baronang. Lauk Imas, lauk Ahmad, lauk Asep, segala rupa ya. Juara itu. Ketika meja makan lengkap, saya tahu istri saya sedang tidak enak hati. Saya langsung setting jadi laki-laki yang hebat. Beres. Pas saya mual, nggak akan ada bertengkar. Tuh. Jadi Bu, sehatkan hati, bergantung pada Allah. Jangan bergantung kepada keinginan, karena kalau kita bergantung kepada keinginan, bawaannya kita kecewa. Betul? Ibu ingin Bapak sehat? Siapkan menu sehat saja. Betul? Iya. Ulah ibu segala. Ibu harus bisa bikin gulai kambing non kolesterol. Bisa Bu? Hei, gulai kambing non kolesterol bisa? Harus bisa. Harus bisa. Gulai nawe siapkan na meja. Kambing nawe tungtun. Nges beres. Itu gulai kambing non kolesterol. Nah, pokoknya gitu elahnya. Siapkan menu sehat. Saya pernah ketemu dengan, saya itu orang yang tidak romantis Bu. Saya tidak bisa romantis kepada istri, enggak. Ini ada door prize Quran ya Kang Hari ya. Nah, sana yang Quran nanti akan disampaikan oleh Kang Hari. Nah, ya, ini Qurannya tapi kudu dibaca. Ini Qurannya kebetulan pakai nama saya Bu. Iya kan? Iya nami sim kuring. Gaya tuh. Sok aya Bu Ida, Quran Al Ida nggak ada. Itu. Jadi saya tidak romantis. Pernah jalan pagi di gazebo Bu, ente pacepeng-cepeng dah. Naon atuh pacepeng-cepeng adan gejet ya. Cek pun bojo teh bapak atuh pegangan. Ayo. Terus di depan aya anu pacepeng-cepeng. Apa kata pun bojo? Itu tuh pacepeng-cepeng barudak keneh. Mana itu? Susul. Disusul tak ngadik-dik. Pas disusul ternyata mereka tunanetra. Hayang. Iya tuh dah jeung pacepeng-cepeng sagalanya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan nih satu. Siapa nabi yang ke-24? Nabi Isa. Siap. Maju Bu. Ambil Qurannya Bu. Pokoknya kemana ya pertanyaannya. Saya tidak romantis Bu. Tapi pas masuk ke usia PWRI Bu, ya, pas saya masuk ke usia PWRI, apa yang dilakukan? Masya Allah Bu. Ini juga. Ya bareng kok tadi kur. Nah, pada usia kan gini Bu, beberapa tahun sebelum siapa itu COVID pun bojo teh kursus barista ya. Pas kursus barista saya nanya kanggo naon Umi, pengen tahu aja, ngecekin kopi kursus. Terus dia beli mesin Bu, mesin espresso awis kan mahal pisan itu. Kanggo naon Umi, hoyong terang. Ya udah saya biarin. Setelah kursus barista dan beli mesinnya, sugan kopi jadi robah anger dah. Eta we anger nu biasa teu robah. Tah Bu, kupingkeun pas masuk usia PWRI
Istri saya ngajak, Pak, pangbukakeun ieu dus, dibuka dus, ada kursi kecil Bu, ada meja kecil, simpen di sisi balong dipengker di rorompok. Calik Pak di antosan sakedap, aya naon sakedap. Datang lagi dia bawa 2 cangkir kopi Bu. Tah ieu kopi Pak, insyaallah raos. Naon mi ieu cappuccino panas. Oh, saya teh penyuka kopi. Saya ngopi dari sejak umur 2 bulan. Asli. Karena step. Ya orang lain mah minum teh susu teh bodas. Saya mah hideung atuh, gaya atuh. Kopi. Saya dikasih kopi dan nikmat sekali. Sampai saya bicara begini Bu. Naros kapun bojo. Di mana Umi ieu meserna? Atos di leueut we. Nomor teleponna atos leueut we. Bapak emot keneh Umi kursus barista? Tah. Buat apa waktu itu kursus barista, Mi? Apa jawabannya? Umi kursus barista untuk hari ini, Pak. Dan seterusnya Bapak ngopi di sini. Romantis tuh sih? Edun pisan, asli. Itu saat paling romantis seumur hidup yang saya rasa. Daripada sok ibu-ibu, Mama kopi, eta aya ngagarantung, geuleuh teu? Mama kopi, kocek sorangan, saneutkeun caina, geuleuh teu? Bu atau Bu, karesep Bapak teh penuhi cumponan, bersihkan tauhid kita. Yang terakhir, bersihkan sikap kita di rumah, karena di sini banyak ibu-ibu, jadi saya sampaikan kepada ibu-ibu saja. Ibu singgelis. Atau udah Ustaz, saya teh udah tua. Nggak ada. Ibu sudah tua belum? Belum. Da ibu teh gelis kene cek babaturanna nama setuju? Cek babaturanana. Jangan nanya ka incu, nenek cantik nggak sayang? Kolot nenek, begitu. Ka incu mah. Jadi jangan nanya ke cucu, sudah cek babaturan. Ibu gelis kene. Pernah ibu reuni? Terus pernah ketemu dengan teman SMA dulu? Apa mereka bilang? Cek, meni gelis kene, kan itu? Terus orang teh ngaca, panan kolot, malik deh meni gelis kene. Bari orang teh sadar diri, tapi da nya atunya. Cek babaturan nana gelis keneh. Setuju Bu? Sudah. Waspadai, di rumah ibu harus cantik. Pertama, di ruang tamu. Hunna libasul lakum. Wanita adalah pakaiannya laki-laki. Laki-laki harus membuat pakaiannya menjadi indah. Sok ibu di bumi singgelis di ruang tamu. Kenapa ibu suuzon kepada Allah? Suuzon ke Allah. Buruk sangka tidak kepada Allah. Siap maut sonten? Kunaon? Nyeri. Siapa bilang sakaratul maut sakit tidak? Ulangi, saya tanya, sakaratul maut sakit tidak? Siapa yang nyebut tidak barusan? Cung. Siapa yang nyebut tidak? Sakaratul maut sakit tidak? Cek saha? Henteu Pak, teu nyeri Pak, sakaratul maut tidak sakit. Rasulullah, cek Nabi Idris itu pernah meninggal, kemudian hidup lagi dan bercerita tentang sakitnya sakaratul maut. Kemudian oleh Rasulullah diceritakan tentang sakitnya sakaratul maut kepada umat saat itu. Dan pada saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Rasulullah meminta kepada Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, jangan ada lagi umatku yang merasa sakit menghadapi sakaratul maut. Saat Jibril balik lagi, pas kembali lagi Jibril mengatakan, Allah mengabulkan keinginanmu, nggak akan ada lagi umatmu yang sakit menghadapi sakaratul maut. Ayat tuh nuker sakaratul maut nggak ada. Ayat tuh dah nyeri nu katabrak ke sanes nyeri sakaratul maut, nah nyeri katabrakna. Oke. Terus yang kedua, bapak-bapak ini yang bapak-bapak sering takuti, dosa sudah diampuni belum? Halo? Sudah diampuni belum? Para ustadz marapal, sudah Pak. Ibu, dosa sudah diampuni?
Suatu saat ulah diturutan nih ya, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berdosa. Kenapa? Saya melihat wanita itu lucu sekali ya Rasulullah. Saya cium pipinya. Marah Rasul. Marahnya Rasul, mata memerah, diam dia. Sampai Jibril menurunkan wahyu. Apa kata Rasulullah kepada pemuda ini? Sholat kamu 2 rakaat. Sholat aja pemuda ini 2 rakaat. Kembali lagi kepada Rasul, kenapa saya harus sholat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Jibril tadi menyampaikan satu wahyu yang isinya diantaranya, innal hasanata tudhibna syayyiat. Sesungguhnya kebaikan sholat menghapuskan dosa. Ada yang ulah diturutan ke bapak-bapak ulah aya nu lucu celengok ke masjid deh sholat ulah. Wah itu lucu, gabruk, celengok. Ulah, oke. Sesungguhnya ibu tadi sholat subuh. Hei, tadi sholat subuh. Nutu sholat subuh sing maut. Sholat subuh. Berarti sudah diampuni belum? Kemarin sholat duhur. Berarti sudah diampuni belum? Jaga bu, Allah sudah mengampuni, jangan kita kotori lagi. Setuju? Sakaratul maut tenyeri diampuni sudah, atos naon deui kantun maut. Iya siap teu apaleun surga. Sudah jaga ibu, jaga kecantikan di rumah supaya seisi rumah termasuk anak-anak. Jangan kita menyinggung hati anak cucu. Bu, kalau ibu meninggal teman-teman ngedoain nggak? Paling saminggu babaturan mah yang akan lama mendoakan kita siapa? Anak cucu. Jangan kecewakan mereka. Jadilah ibu bapak yang hebat supaya ketika kita meninggal anak tetap tulus mendoakan kita. Saya berpesan pada anak-anak saya, merujuk kepada hadis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna marrukub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-rukubu ladzi laisa lahul walad. Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Rasulullah mengingatkan, lakinnal ladzi lahul walad walam tuqaddim min waladihi syai'ah. Bukan, yang mandul itu mungkin banyak anaknya, tapi tidak ada satupun dari anaknya dididik dengan benar yang memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya. Bagaimana dengan yang betul-betul tidak punya anak? Dia ahli surga dengan kesabarannya. Ya, ke atas bu. Sampai saya berpesan kepada anak saya, kalau bapak menghadapi syakaratul maut, tolong ajarkan di telinga bapak kalimat la ilaha illallah. Oleh kalian, bukan oleh yang lain, karena kalian yang paling ikhlas. Setelah bapak terkujur kaku meninggal, setelah ibu terkujur kaku meninggal, tolong mandikan oleh kalian, karena kalian pernah dimandikan oleh kedua orang tua kalian. Kafani kami dan doakan, karena kami pun suka memakaikan pakaian kalian waktu kalian kecil sambil kami mendoakan kalian. Berdirilah menjadi imam sholat jenazah untuk kami, karena kami selalu mengingatkan sholat kalian. Dan jaga kesehatan dan kekuatan badan kalian. Tolong pikul jasad bapak, pikul jasad ibu untuk kalian benamkan di liang lahat. Itu selalu saya pesankan pada anak-anak saya. Anak saya yang besar pasti aja bangun maluk saya, insya Allah pak. Anak saya yang kecil juga bangun memeluk saya, tapi bari naros iraha eta tepa. Saya bilang as soon as possible, makin cepat makin baik. Ya, tuh bu, jangan kecewakan anak-anak ya bu ya, karena mereka yang akan panjang mendoakan kita. Jangan kecewakan menantu kita, karena mereka yang akan panjang merawat dan
mendoakan kita. Titip itu. Insya Allah mereka akan baik pada kita kalau kita baik pada mereka. Cantik di ruang tamu, jadilah teman ngobrol terbaik untuk seisi rumah. Bu, mun ngobrol teh ekspresif. Allah, Masya Allah, Akang bener. Ya Allah, tadi Akang nunggu budak anjing teh. Terus pas katewa kita anjing digegel ku Akang. Kan itu luar biasa benernya. Kira-kira betah nggak Pak kalau ibu ngobrolnya ekspresif gitu? Juara. Pan ayeuna mah teh kitu, keur ngobrol teh. Alah papa ngobrol jeung papa teh nyeri beuteung sakedapnya. Ngisi. Geuleuh teh. Sumpah geuleuh. Oke. Cantik di ruang. Yang kedua, cantik di ruang tamu. Yang kedua, cantik di ruang makan. Sok sing geulis Bu. Secara fisik kita sudah tidak cantik, atuh di ruang makan mah siapkan makanan sehat. Siapkan apapun yang sehat. Cik, makanan yang paling bagus untuk bapak-bapak dari buah-buahan di usia bapak sekarang apa? Hei, pisang melancar. Ini titip ya. 1 tomat lokal. Titip ya. Hei, dangukan. Ibu, dangukan. 1 tomat lokal dan wortel lokal 1. Pagi pas bangun tidur di blender, sore sebelum tidur blender, minum pakai air sedikit karena kental. Udah. Setelah 1 bulan saya yakin ibu tidak akan manggil lagi papa. Naon atuh manggilna? Si wortel. Asli teteh tomat asli. Cobaan ya Bu ya. Itu resep. Terus saya dapat resep juga dari Pak Dada Rosada. Suatu saat saya di rumah Pak Dada, dada saya sakit. Dada. Kok. Saya sakit dada di rumah Pak Dada. Apa beliau memberikan resep buat saya? Beliau ambil sepotong 2 ibu jari begini, sepotong tempe mentah, ambil lagi apel Malang, disiksik, terus ambil tomat, di blender. Setelah di blender diminumkan kepada saya, itu langsung reda sakitnya. Tidak akan saya ulang ya. Itu resep pada Dada. Hayong terang taroskeun kepada Dada Rosada. Udah. Nah jadi cantik di mana Bu? Yang kedua Bu, di ruang makan. Siapkan resep sehat. Jangan larang bapak makan. Ulah kolesterol. Eta diabetes. Ulah. Jangan larang. Biarkan bapak makan aja. Kita siapkan saja yang sehat-sehat. Setuju? Di usia bapak di atas 60 tahun sudah harus disiapkan. Maaf. Sudah minyak goreng sudah harus diganti dengan minyak kelapa. Sudah tidak boleh sawit lagi. Atau udah awis, meser daripada ngagobrag. Mana awis minyak, awis ngagobrag ya. Minyak kelapa udah beres. Itu cantik di ruang. Yang ketiga, cantik di ruang istirahat. Sok Bu, tidurnya ibu yang cantik. Hei, bisa nggak sih tidur cantik? Sampai bapak masuk ke kamar teh, alah si princess gitu. Bahagia meren. Daripada bapak masuk ke kamar, eta beruang kutub sare. Siap Bu, cantik di tempat istirahat. Ikuti hobi bapak ya, singgelis. Ada nggak suami bangun tidur sakit kepala, migrain? Tidak selalu karena kolesterol, tidak selalu. Bisa saja itu karena bapak tibrak tidurnya, nyuksruk di kelek ibu, bangun langsung jangar itu. Artinya apa Bu? Artinya tidurlah pakai parfum. Setuju? Atuh dah Ustad, parfum ge atuh baru juga 2-3 jam udah pudar Ustad, hilang. Parfum nanu anyaanan. Ya tapi tetap Ustad, nyaanan ge hilang parfumnya. Tetap harus yang nyaanan. Ibu pengen tahu parfum yang bagus? Ini resep Mandala Jati. Ayo orang Mandala Jati. Nah, resep di Mandala Jati. Ibu tahu coet dari kayu nangka? Apa?
Beli Bu, sekarang ada tah di Balubur. Coet kayu nangka, ambil tespong, tahu tespong? Buang uratnya, rendo supaya lemes. Pakai surawung, jumlah tespong 1, surawung kali 5, 5:1. Pakai garam Himalaya, rendos. Tos lemes, terapkan karena kelek. Insya Allah ical bau kelek, ganti bau surawung. Dicatat. Wilujeng nyatet. Nyatu udah kacida ya tuh ngulek ya. Baik hadirin, sehatkan hati kita dengan tadi apa? Betul, dengan tauhid kita. Kemudian kita sehatkan hati kita juga dengan bersikap baik dengan seisi rumah. Siapkan juga Bapak untuk bisa menjadi ahli surga. Ibu tidak usah banyak nasihat. Punten yang terakhir nih. Sanoyong Quran 1, 2, 3. Kayak heula tuh. Ulah wa Kang Acung. Saya kelihatan kok dari sini. Turun. Quran berapa juz? Ya Ibu. Oh cicing, enggak Ibu itu dulu. Tadi ya itu. Ibu yang kerudung baju hijau ya. Iya. Ibu itu udah duluan. Enggak Bu, bukan Ibu atas. Hei itu tuh. Yang itu udah. Pokoknya nu jauh Yang itu nanti dulu. Sudah, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Nabi Adam tidak digoda dan setan menggoda Nabi Adam tidak berhasil. Setan menggoda Siti Hawa berhasil. Siapa yang menggoda Adam? Ibu berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Siapa, Bu? Siapa? Ya Ibu, siapa yang menggoda Adam? Bukan, salah. Ulangi. Sebentar. Sing Quran gaya ya, Pak Ari mutakin. Siapa yang menggoda Adam, Cung? Stop. Ya, Ibu berdiri, Bu. Yang bukan yang itu tuh. Yang belakang Ibu. Nah, udah berdiri. Kayak heula na Rasulullah saha Bu nu ngadogoda Adam? Hah? Buah? Bukan ya? Setan, bukan. Salah. Ulangi. Kela kalem. Duduk dulu Bu, kalem. Di Bandung ada berapa kecamatan? Ibu, ini duluan, bari ngacung, bari ngomong, 30. Mangga Bu. Ini kenang-kenangan ya Bu ya. Ini mutakin ini. Baik, hadirin, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ngajak berdoa berjamaah. Jepula. Karena kita semua punya keinginan beda-beda, saya ingin mengajak mari kita bersama-sama berdoa masing-masing. Oke, menundukkan kepala, doakan apa saja yang akan Ibu dan ingin Ibu doakan. Sepakat? Nanti kita tutup bersama-sama, saya akan memimpin menutup doanya. Baik, siap? Kita tundukkan hati kita, jiwa raga kita. Berdoa mulai. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya selesai, saya sudahi. Jangan dulu berdiri, beranjak dan pergi sebelum pembawa acara menutup acaranya supaya sempurna ibadah kita. Sepakat? Oke. Barusan Ibu ada yang ngedoain Ustadz.
doraka muntah ya sakit nu kapihatur hapunten bila itu pernah aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.